selamat datang di podcast kesayangan kalian, SOS episode 16. Bersama aku, Ella, yang akan memandu podcast ini selama 3 episode ke depan. Kali ini kita bakal ngobrol seru nih sama salah satu anggota Safel sekaligus penerima beasiswa Bayan. Kita bakal ngomongin pengalaman dia tentang gimana cara dapet beasiswanya, kayak prosesnya itu gimana sih kak, dan tipsnya tuh lolos beasiswa gimana nih gitu. Tapi sebelum kita kupas tuntas tentang beasiswa ini, kita langsung panggil aja ya guest-star kita. Kita panggil Kak Eko. Halo Kak Eko, gimana nih kabarnya? Baik nih Kak Ella, makasih udah diundang ke podcast ini. Oke, gimana nih Kak? Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Tentunya kuliah ya, sama Safel sih ikut aja ya. Masih berapa persen nih Kak? Masih sehat nggak? Masih sehat, jadi kayak Safelnya paling 30%, terus kuliahnya 70%. Oke, masih aman lah ya teman-teman ya. Terus boleh kita kenalan dulu nih Kak Eko, namanya lengkapnya siapa? Asalnya dari mana, prodi dan angkatan berapa nih di UNJ? Oke, halo teman-teman, kenalin aku Eko Ardoyo dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Aku asalnya dari Majalengka, Jawa Barat nih teman-teman. Wah, jauh juga ya Kak? Lumayan Iya. di Jawa Barat nih. Sunda Kak. Iya, aduh. Betul. Bener banget nih. Lanjut. Tapi Kak, aku boleh tanya nih, kenapa Kak Eko akhirnya memilih kuliah di UNJ nih? Kan dari Jawa Barat nih ada banyak kampus juga nih Kak. Ada Iya tuh yang kan? serupa tuh sama ini tuh. Iya. Akhirnya memilih UNJ ini gimana nih Kak ceritanya? Mungkin boleh di-spill? Oke, kenapa aku milih WNI ini? Karena kayak aku cari kota yang kayak terjangkau gitu sih Kak. Kayak aku mikir-mikir kayak teman-teman aku kan pada di Bandung semua ya. Iya. Kayak aku mikir kayak Bandung itu agak mahal ya untuk anak-anak daerah seperti aku gitu. Kurang pas di kantong Kurang nih pas rasanya. nih. Jadi aku mikir kayak Jogja aja yang kayak banyak mata pelajar gitu. Jadi aku mikir kayak ya udah di Jogja aja teh, biar kayak cari temen baru sih lebih tepatnya. Karena kalau di Bandung aku temennya itu aja. Iya, di Soalnya sini kan macam-macam ya. macam-macam. temennya ya. Kalau di Bandung itu ketemunya sama temen SMA aku. Gitu. Kurang luas nih circle. Kurang, makanya aku di sini. Karena aku milih Jogja aja biar banyak teman yang di luar daerah aku gitu. Jadi banyak teman. Seru ya, jadi kita bisa kenal juga nih sebagai aku yang asli Patlok kayak Jogja. Wow. Iya bener. Gitu. Ya Kak, aku dengar-dengar Kak Eko tuh juga sebagai penerima beasiswa Bayan. Jujur aku pribadi kayak baru dengar nih namanya beasiswa Bayan melalui Kak Eko sebelumnya kan. Jadi mungkin teman-teman juga yang penasaran atau baru dengar juga nih. Jadi apa tuh Kak beasiswa Bayan tuh apa nih? Oke, aku jelasin dulu ya Iya, kayak beasiswa Bayan itu apa. Yes. Jadi, teman-teman, beasiswa Bayan Peduli ini adalah kayak program dari perusahaan Bayan Researcher. Jadi perusahaan itu tuh kayak perusahaan tambang. Pusatnya tuh di Kalimantan Kak, tapi kantornya di Jakarta. Jadi perusahaan itu tuh punya program nih, ada program beasiswa Bayan Peduli gitu. Hanya ada di 8 universitas di Pulau Jawa tuh. Wow, menarik banget nih. Betul, kayak oh my god, cuma Apa aja ada tuh Kak? 8. 8 unit boleh di-spill mungkin? Boleh nih. Jadi kayak beasiswa Bayan Peduli ini cuma ada di 8 univ. Salah satunya UN nih. Wow. Yang pertama itu ada UI, Wah, tentu ya UI. ITB, tetangga nih UGM. Terus ada kita UNY, Wow. ada UPN Veteran Jogja, ada PEP Bandung, ada ITS Surabaya. Yang terakhir ada IPB Bogor. Wow, keren banget ya guys. Terus boleh diceritain nih Kak, proses seleksi dari Bayan itu apa, gimana, seperti apa, berkas yang harus dipersiapkan gitu Kak mungkin? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi di Bayan itu tuh dibukanya di setiap Agustus abis PKKMB Kak. Kayak di akhir-akhir Agustus gitu. Ini kan untuk maba ya. Disclaimer ini khusus buat maba ya teman-teman. Jadi di tiap tahunnya tuh ada Kak. Ini di tahun ini ongoing nih. Nanti buat maba 2025. Jadi buat maba-maba boleh disimak lebih Boleh lanjut disimak nih ya. Iya, jadi seleksinya tuh ada 2 tahap Kak. Oke. Yang pertama itu ada tahap administrasi, kayak berkas-berkas gitu. Nanti dari berkas ini tuh diambil kayak sekitar waktu batch pertama itu ada 200-an berapa gitu. Dari setahu aku dulu tuh yang daftar ada 500 berapa gitu. 500 berapa, 500 sekian diseleksi menjadi 200 berapa gitu, 200 sekian.
lumayan ketat ya. Ketat banget. Terus habis dari 200 ini ada seleksi wawancara Kak. Nah di seleksi wawancara itu kayak penentuan penerimanya, dan diambilnya tuh cuma 41 Wah, dari 200 Iya. gitu. Nanti di sini tuh diwawancara offline Kak, offline direktorat sama pihak perusahaannya. Nanti di wawancara itu diambil 41 gitu dari 200-nya. Dan Jadi, yang prosesnya lumayan Ketat, ya ketat teman-teman. banget. Jadi berkas dan wawancara ini sangat penting kan, penting setiap banget, stepnya ini. penting banget dan harus ikutin sesuai aturan biar dapat sih Kak. Ada tips nggak Kak, kayak berkas apa atau hal apa yang bisa membuat kita tuh dilirik nih sama, Ada nih teman-teman, ada nih. boleh di spill? Boleh. Jadi kayak ada salah satu kayak komponen pendukung nih buat kita untuk bisa dilirik lebih sama pihak perusahaannya, yaitu kayak prestasi kan. Kayak piagam, kayak kejuaraan gitu. Waktu SMA juga nggak apa-apa, soalnya ini kan kayak buat maba gitu ya kan, belum kuliah. Jadi kejuarannya waktu SMA nggak apa-apa. Tapi nggak boleh yang SMP ya. Ya, terlalu jauh. Jauh banget. Yang SMA 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir di SMA kalau ada kejuaraan dimasukin ke berkasnya aja gitu. Itu udah dapat poin plus buat dapat beasiswa. Itu apakah harus bidang akademik atau boleh kayak atlet gitu Kak? Boleh Kak, boleh atlet, boleh akademik. Soalnya teman-teman aku juga ada yang dari FKK itu dapat, soalnya dia nyantumin atlet, juara sepak bola gitu. Oh, jadi yang penting prestasi. Prestasi, ya, yang teman-teman. penting terakreditasi, ada Yes. piagamnya gitu ya. Piagam. Iya. Oke. Terus mau balik lagi nih Kak, berkas yang perlu disiapin tuh apa aja nih tadi? Oke. Ini kita bicarain yang administrasi dulu kali ya. Iya, boleh. Jadi berkasnya tuh seingat aku waktu batch pertama itu, yang pertama itu ada KTM, kartu tanda mahasiswa ya. Itu waktu aku kan belum dapat yang cetaknya Kak. Jadi aku kayak print di digital di print gitu, di kertas. Terus ada KTP, KK, kartu keluarga, terus SKTM Kak, of course. Terus ada kartu keterangan tidak menerima beasiswa manapun. Nanti ini tuh ada template-nya Kak dari UNY. Nanti kita tinggal ngisi gitu ya? Tinggal ganti, tinggal ngisi aja. Oke. Terus jangan lupa yang surat keterangan ini dikasih materai 10.000 gitu, terus ditanda tangan. Terus sama nilai rapot nih Kak. Nilai rapot dari semester 1 sampai semester 6. Dilampirkan nanti kayak SNBP gitu Kayak ya? SNBP, Kak? Oke. betul. Terus kalau ada ya itu sih piagam kejuaraan itu. Udah sih Kak, itu aja. Jadi itu dikumpulin di map, satuin sama map, terus diserahin ke rektorat langsung ke bidang kemahasiswaan dan prestasi. Jadi teman-teman yang mungkin nanti bakal daftar, jangan lupa semua berkasnya dipersiapkan. Dipersiapkan ya, jangan kayak aku mepet banget tau. Jangan ada yang terlewat. Kenapa tuh Kak mepet banget? Mepet banget tahu waktu aku. Iya. Berkasnya aku minta dari rumah kan ya, dari Majalengka. Iya. Kayak, teteh ini mohon berkas ininya dikirim dong. Dan itu aku ngechat tetehnya tuh hari Rabu dan dikirimnya hari Kamis dan tutup pendaftarannya hari Jumat Kak. Aku bingung banget kayak ini dapat enggak ya, ini datang enggak ya ke Jogjanya hari Jumat. Terus alhamdulillahnya Jumat pagi banget itu jam 9 ada yang ketok-ketok kayak paket. Alhamdulillah berkas aku Diproses dapat. ya itu ya. Langsung diproses, langsung aku masukin berkas, langsung aku dandan terus rapi siap-siap cus ke rektorat buat ngumpulin, dan akhirnya masih bisa katanya jam Di hari terakhir itu, dari hari terakhir dan sebelum Jumatan. Tapi emang kalau udah jalannya ya kan, Iya. kita nggak tahu ya, udah rezekinya nih teman-teman. Iya, alhamdulillah dapet gitu. Oke, terus aku penasaran nih Kak, dari Bayan ini benefitnya apa aja nih kayak yang didapat? Ih, Benefit seru dari banget ya. mahasiswa. Iya. Seru banget dibahas ini. Penasaran Sepil juga nih. semuanya ini Oke, disepil semua ya. disimak teman-teman semua. Biar semua pada daftar, biar semua pada semangat. Biar bisa dapat juga nih. Dapat nih, alhamdulillah banget, sangat ngebantu ya. Iya. Jadi benefitnya tuh yang pertama ya. Yang pertama itu ada UKT Kak. UKT kita dibayarin dari semester 1 sampai semester 8. Dan UKT yang udah kita bayar nih semester 1-nya itu bakal dibalikin ke kita Kak, sama pihak UNY-nya. Begitu. Sangat-sangat menarik dan ditunggu banget nih, Ditunggu Kak. banget. Ini mana nih Bang aku ini? Gak bercanda. Terus yang kedua itu ada uang kos Kak. Jadi kita dikasih uang buat bayar kos tiap bulan.
Abis itu dapat living cost juga. Ini living cost tuh kayak buat makan gitu sehari-hari. Kayak uang saku gitu Uang ya, saku, Kak, ya? uang saku sama uang kos. Habis itu dapat dapat uang buku. Tapi kita dapatnya tuh nanti dapat laptop, Kak. Wah. Sumpah. Jadi dikasihnya dalam bentuk barang. Barang, iya. Dalam bentuk barang, itu laptop. Dan laptopnya juga bagus, guys. Gitu, dapat laptop. Itu tadi kan udah UKT, uang kos, living cost, laptop. Terus yang terakhir komponen yang paling penting nih, Kak. Apa tuh, Kak? Kita dapat uang skripsi, guys. Dapat uang skripsi kan. Jadi nanti pas kita skripsian itu dikasih uang sama pihak perusahaannya langsung buat ngebantu penelitian kita gitu. Jadi beasiswa ini tuh bener-bener sangat mendukung pendidikan kita ya. Mendukung banget. Semuanya Udah di cover. yes, kayak cover Dan yang itu penting. sampai 8 semester. Tuh guys, yang penting kita fokus Kuliah dengan gitu baik ya. dan jangan bolos. Oke, itu bener Oke, banget. betul banget. Dan fun fact-nya nih ya, Apa lagi nih, Kak? ada fun fact-nya. Apa lagi nih? Boleh spill banget. Fun fact-nya, beasiswa Bayan Peduli ini adalah beasiswa tertinggi di WNI, Kak. Wow, dan kayak kok salah satu penerimanya nih teman-teman. Iya, alhamdulillah, Kak. Di batch pertama. Batch pertama nih. Tuh, keren banget kan teman-teman? Batch keduanya tuh 2024, terus batch ini yang tahun ini Ketiga. ongoing batch kelima, jangan Oh, sampai kelima. kok ini salah. Batch ketiga, Kak. Batch ketiga. Iya. Ongoing, jangan lupa maba-maba harus disimak Iya, sih tuh. kata Tadi aku mah. benefitnya bagus banget ya buat mendukung pendidikan Iya. kita. Jadi boleh banget nih nanti daftar ya. Terus Kak, aku mau tanya nih, selama prosesnya ini kan berarti kakak masih maba ya. Mm-mm. Jadi ada nggak sih Kak orang-orang yang mendukung kakak atau mendampingi kakak selama proses sampai dapat beasiswa ini nih? Oke. Jadi waktu itu tuh maba, waktu PKKMB, aku belum banyak kenalannya di sini. Iya. Jadi aku ngurusin berkas-berkasnya itu sendiri, Kak. Semua aku sendiri, tapi didukung sama keluarga sih, sama teteh aku, sama mimi aku gitu dari sana. Jadi berkas-berkas juga dikirimin dari rumah ke sini gitu, kayak didoain, disemangat-semangatin gitu. Jadi selama ngajuin berkas ke rektorat sendirian aja nih ya? Kak, Sendiri. ya? Jadi maba-maba tenang aja kalau belum punya teman. Tenang aja. Bisa, guys. Bisa, guys, semua tuh bisa. Iya. Sendiri juga bisa, enak. Iya. Mm-mm. Lebih mungkin nanti Lebih ya, cepat bisa nanti, nggak apa-apa, nanti juga kenalan di sana juga banyak orang. Iya. Kalau mau wawancara juga nanti aku dapat temen dari wawancara itu. Tuh, Sampai jadi- sekarang masih kenalan, masih jadi teman akrab. deket gitu ya, Mm-mm. siapa tahu nanti bisa. Jadi gak apa nih sendirian Nggak dulu. apa-apa. Berarti bakal banyak temen. Terus nih Kak, ada tips nggak buat teman-teman maba yang mau daftar di batch ketiga ini nih Kak? Ada nih. Jadi aku mau ingetin buat semua maba itu untuk follow IG kemahasiswaan UNY. Karena di situ tuh info beasiswa lengkap banget. Bener banget tuh. Semua beasiswa, semua lomba-lomba atau tentang kemahasiswaan prestasi itu ada di IG itu. Jadi kita jangan sampai kelewatan nih, Kak. Karena aku juga tahu beasiswa itu tuh dari IG kemahasiswaan. Aku kalau nggak follow IG kemahasiswaan kayaknya nggak bakal dapet deh, soalnya nggak tahu. Iya, Gitu. aku pribadi pun karena nggak follow ya, Iya. jadi ketinggalan info nih. Makanya teman-teman jangan sampai kelewatan. Iya. Harus follow IG kemahasiswaan gitu. Bukan endorse ya, tapi ini kayak Ini penting banget. penting sama banget kalian sih menjadi mahasiswa UNY itu harus banget follow IG kemahasiswaan karena Iya. itu juga banyak banget info beasiswa yang buka gitu. Jadi kita tinggal kayak ada link, klik aja nih gimana nih gitu. Jadi boleh dicek dan segera di follow ya. Segera teman-teman. di follow si IG kemahasiswaan. Nanti di sini nih. Nanti di sini IG-nya di bawah sini ya, IG-nya. Di deskripsi aja Kak biar langsung ke link ke Oke, IG-nya. boleh nanti taruhkan di sini. Lanjut nih Kak. Apa harapan ke depan Kak Eko setelah mendapat beasiswa ini nih? Ada goals Setelah lagi? lulus gitu. Iya. Setelah lulus dari UNY. Yes, apakah ada goals lagi nih? Mungkin kayak aku berharapnya aku bisa kayak mengabdi ke perusahaan Bayannya sih Kak. Kayak aku pengen banget kerja di Bayan itu sendiri. Kayak bentuk pengabdian aku gitu loh. Kayak Iya. makasih udah dikasih beasiswa, jadi akunya pengen banget kerja di Bayan gitu. Menarik banget ya Kak, karena programnya mereka jadi Programnya sangat membantu, bagus dan gitu. kayak perusahaannya bagus. Itu kantornya tuh di Jakarta. Tapi dibayar sendiri apakah menerima dari pendidikan gitu Kak? Nah makanya Ini itu ya, kita Kak. juga, aku sama temen-temen aku tuh pernah Iya. curhat juga sama pihak perusahaannya ya. Oke. Kayak, Pak ini kita bisa nggak ya kayak kerja di Bayan gitu? Kan kita pendidikan gitu. Iya. Ternyata Bayan tuh
bikin sekolah sendiri gitu, bikin sekolah tapi di Kalimantan gitu. Jadi kita kalau mau itu bisa jadi guru di sana, apply itu habis lulus dari WNI gitu kata bayannya. Tapi kalau mau bersaing di kantornya juga masih bisa asal punya pengalaman dan skill yang relevan gitu. Iya, sama bidang yang mau dituju sama bidang yang dituju, gitu ya, Kak. iya misal gitu. Begitu sih Kak. Terus Kak, apakah ada nih pesan buat calon penerima beasiswa Bayan? Mungkin nanti teman-teman maba yang bakal daftar nih. Oke temen-temen, aku pesen untuk segera follow IG Kemahasiswaan. Lagi ya Kak, balik lagi kita nih. Tapi itu penting banget Kak. Iya, benar. Penting banget karena Iya, benar. infonya di situ semua, pengumuman info-info semua di situ. Kenapa aku gini ya? Info semua di situ kayak dari pendaftaran sampai pengumuman juga nanti di situ. Makanya harus follow. Terus tipsnya, pesannya itu kalian ikutin semua prosedurnya, jangan sampai ada yang kelewat. Jangan sampai skip, harus ikutin. Pokoknya harus bagaimana caranya pun harus ikutin langkah-langkahnya, stepnya itu kayak berkasnya tuh harus dilengkapin semua gitu loh Kak, jangan ada yang ketinggal gitu. Mungkin itu sih, sama Lagi. berdoa Kak. Yang paling penting ya Kak. Paling penting sih berdoa sih, Setelah kayak kita berusaha gitu ya. kalau udah berusaha daftar apply nih, berkasnya udah apply, kita doa nih kita harus bisa lolos wawancara nih gitu. Karena kayak pikiran kita juga menentukan sih Kak, kayak kita dengerin dulu. Oke, boleh Kak. Jadi aku tuh pernah denger di TikTok tuh kayak rezeki tuh kayak nolak gara-gara kitanya belum siap gitu loh Kak. Pernah denger nih Kak? Iya kan, pernah dengar kan. Jadi kitanya tuh harus siapin diri dulu kayak kita tuh mikir di dalam diri kita tuh kayak aku pantas, aku layak. Aku pantas dapat beasiswa ini, aku pantas, aku siap menerima beasiswa ini. Jadi kayak kebaikannya tuh nanti datang ke kitanya gampang Kak, Iya. gitu. Jadi Benar. kayak kita harus nanamin ke diri kita kalau kita tuh layak gitu, kayak aku tuh pantas nih dapat beasiswa, kayak aku udah siap, ya Allah aku udah siap dapat beasiswa ini, doanya gitu. Dan kitanya juga harus optimis kayak kita bakal dapat sih, kayak pokoknya harus positif, afirmasi sih. Benar teman-teman. Jadi boleh didengar nih tips dan Iya. pesan dari penerima beasiswa Bayan Teksa. Terakhir nih Kak Eko, kita udah terakhir banget nih pertanyaannya. Iya. Ternyata, Nggak apa-apa nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin di nextnya ya. Jadi Next time. pertanyaan terakhir, ada nggak sih Kak satu kalimat aja yang menggambarkan pengalaman Kakak mendapat beasiswa? Sangat bermanfaat duitnya. Soalnya tuh membantu aku banget Kak. Aku di Jogja ini kayak biaya kehidupan aku sehari-hari itu dari Bayan semua sih Kak. Karena aku udah nggak dikasih sama orang tua kan. Jadi aku kayak full dari Bayan gitu. Kayak apa-apa dari uang itu. Karena dikasihnya juga per bulan kan. Jadi aku bisa spend bulanan itu kayak buat sebulan ke depan itu. Jadi ya sangat bermanfaat banget buat ya, mendukung Kak. aku, kehidupan aku di Jogja ini sih. Kayak 100% aku dari Bayan sih, kehidupan aku di Jogja. Makasih banget Bayan. Semoga lebih maju, semoga programnya bisa berjalan lancar. Atau semakin luas nanti. Semakin nggak luas cuma nanti, nggak cuma di 8. Iya, 8 Kak? Ya 8 univ. 8 univ aja nih teman-teman. Iya. Mungkin bisa di yang di luar Jawa atau gimana ya? Iya, fun fact kalau di Kalimantan itu sendiri udah apa sih, univ-univ Kalimantan itu udah ada beasiswa Bayan sih Kak. Cuma di Pulau Jawa nih baru 8 univ gitu. Terima kasih banget Kak Eko atas Iya, sama-sama. sharing pengalamannya nih. Ternyata beasiswa Bayan ini sangat menarik dan Menarik banget sih Kak. iya, dan ngasih banyak banget manfaat buat mendukung pendidikan kita. Iya, sangat mendukung banget Kak. Iya, jadi teman-teman kalau sudah dapat bisa memanfaatkan dengan lebih baik Dengan ya baik ya, teman-teman. jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak perlu Iya, ya Kak. Yang penting fokus mendukung pendidikan Fokus kalian. pendidikan sama kuliah sih. Iya, Ingat Kak, bener. orang tua di rumah. Karena seleksinya tuh ketat ya, jadi kalau sudah Ketat dapat banget, dari 500 cuma 41. tuh teman-teman kayak wah susah juga Gitu, kan ya. iya. Jadi kalau udah dapat semoga bisa Amanah Iya, lah ya, amanah. bisa memanage uangnya. Yes, dengan baik gitu ya. Iya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk sharing di SOS kali ini. Iya. Terima kasih Kak Eko. See you di episode selanjutnya. Dadah. See you.